Orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal yang paling indah adalah ketika kita mengalami penderitaan dan kesesakan, kesulitan dan kesukaran, serta ujian, tantangan dan pencobaan yang berat. Dan di situ tangan Tuhan turun untuk menolong kita, maka iman kita akan hidup. Iman kita akan tumbuh dan kita berani untuk bersaksi. Guru saya mengatakan bahwa jangan pernah kalian khotbahkan tentang hal-hal yang belum pernah kalian alami. Jangan pernah kalian khotbahkan tentang kesembuhan kalau kalian sendiri belum pernah mengalami kesembuhan bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan kalian khotbahkan tentang pertobatan kalau kalian sendiri belum hidup di dalam pertobatan. Jangan pernah kalian khotbahkan tentang hal berdoa kalau kalian sendiri malas berdoa. Segala sesuatu Tuhan yang menyaksikan, Tuhan yang melihat, Tuhan yang mengetahui apa yang kita sampaikan kepada sesama. Musa berani bersaksi dan Musa berani menulis Mazmur 91 ini karena Musa sendiri telah mengalaminya, bahwa betapa amannya perlindungan Tuhan yang maha tinggi itu saat ia bersama-sama dengan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Hingga mereka tiba di padang gurun, Musa melihat kebesaran Tuhan, Musa melihat keagungan Tuhan, Musa melihat kekuatan Tuhan, Musa melihat pertolongan Tuhan, dan Musa melihat tangan Tuhan yang begitu kuat dan perkasa di dalam menuntun mereka, membimbing mereka, menjaga, melindungi, bahkan membebaskan mereka dan menyelamatkan mereka. Sehingga di sini Musa mengungkapkan tentang keamanan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Musa mengungkapkan tentang Allah yang menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan apakah kita hanya sekedar percaya dan kita mendapatkan perlindungan? Tidak. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 ini artinya kita yang hidup, kita hidup di dalam doa. Kita hidup dalam hadirat Tuhan. Kita hidup dalam naungan Tuhan. Dengan menjadikan doa sebagai gaya hidup kita. Duduk dalam lindungan Tuhan artinya kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Baik siang maupun malam. Bahkan sampai malam-malam pun, di saat orang sedang tidur, di saat orang sedang bersenang-senang, di saat orang sedang berpesta, kita datang duduk di kaki Tuhan. Kita datang duduk untuk memuji dan menyembah Dia, karena Tuhan senang dengan puji-pujian, Tuhan senang disembah, Tuhan senang dimuliakan. Kita berdoa dengan doa yang tidak biasa-biasa, tetapi kita berdoa sampai menemukan hadirat Tuhan. Kita berdoa sampai kemuliaan Tuhan turun atas kita. Kita berdoa sampai meneteskan air mata. Kita berdoa dengan tidak memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Kita berdoa dengan tidak kikir, tidak ingat diri kita sendiri, tidak ingat kebahagiaan kita sendiri, tidak ingat kepentingan kita sendiri, tetapi kita mengingat kepentingan Tuhan Yesus. Kita mengingat kepentingan kerajaan Allah. Kita mendoakan jiwa-jiwa Tuhan yang ada di bumi. Kita mendoakan jiwa-jiwa Tuhan yang sedang dililit oleh roh jahat siang maupun malam. Kita berdoa bagi orang-orang yang sedang memasang jerat, jebakan-jebakan untuk menghancurkan jiwa-jiwa yang ada di bumi. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang sakit. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang terluka, jiwa-jiwa yang tertekan, jiwa-jiwa yang berbeban berat. Dan Musa mengajak kita, Musa mengajarkan kita, Musa memberikan kepada kita keberanian untuk jangan kita takut. Sebab Tuhan melindungi kita, Tuhan melindungi kita daripada orang-orang jahat. Tuhan melindungi kita dari penyakit, Tuhan melindungi kita dari malapetaka, Tuhan melindungi kita daripada wabah. Jika memang Tuhan mengizinkan kita untuk harus mati dengan cara sakit atau malapetaka atau karena wabah, yakinlah bahwa kita masuk surga. Asalkan kita taat, kita sabar, kita setia,
karena Tuhan memenuhi kita dengan janjinya, yaitu janji perlindungan, janji ketenangan, janji keselamatan, janji keamanan, janji kesehatan, kedamaian. Walaupun wabah sedang membumi, mari kita berdoa. Walaupun bumi sedang bergoncang, mari kita berdoa. Walaupun berita di sana sini menggemparkan, menggoncangkan, menakutkan, menggetarkan, mari kita berdoa. Satu hal yang paling penting adalah berlindunglah di dalam firman Tuhan. Berlindunglah kepada Tuhan. Berlindunglah kepada sabda Tuhan. Sebab di dalam Dia ada perlindungan. Tuhan menaungi kita. Salam Ephata Penerobos. Tuhan Yesus memberkati.